Hai Kiddy Parents, kita jumpa lagi. Hari ini saya akan sharing mengenai konstipasi atau sembelit pada anak. Konstipasi artinya anak itu susah buang air besar. Anak yang umumnya buang air besar 1 atau 2 hari sekali, sekarang kalau dia sembelit, dia akan buang air besar 3 hari atau 4 hari atau 5 hari, bahkan lebih jarang lagi. Nah, anak yang demikian biasanya akan takut sekali buang air besar karena saat buang air besar dia merasa kesakitan di bagian duburnya. Nah, mengapa kita perlu membahas ini? Karena anak-anak dengan konstipasi bila ia berlangsung kronis, sudah berbulan-bulan, bisa menyebabkan sulit pengobatan untuk konstipasinya. Pengobatan konstipasi kita tahu bila sudah menjadi kronis bisa berlangsung berbulan-bulan, bahkan bisa lebih dari 1 tahun sebelum kita bisa menyembuhkannya. Oleh sebab itu, alangkah baiknya bila kita tahu bagaimana mencegah anak agar tidak mengalami konstipasi, ataupun kalau sampai terjadi konstipasi dengan cepat bisa diketahui dan bisa ditangani agar tidak menjadi kronis. Pada seorang anak yang mengalami konstipasi, ia sangat ketakutan untuk buang air besar. Dia buang air besarnya besar, dia bisa kesakitan yang menyebabkan dia melarikan diri atau bersembunyi di bawah meja, dia akan bersembunyi di pojok, sehingga kelihatan dia takut sekali untuk buang air besar. Nah, keadaan ini sebetulnya perlu kita tahu kapan saat-saat anak mudah terjadi konstipasi. Ada 3 saat, ada 3 momen yang dikenal menjadi tempat terjadinya konstipasi. Yang pertama adalah saat peralihan bayi yang mendapat susu atau ASI menjadi mendapat makanan padat, mendapat MPASI, makanan pengganti ASI. Pada saat ini juga bisa terjadi konstipasi. Yang bersamaan dengan ini adalah pada saat anak berubah dari ASI atau susu formula diberikan susu cair yang umumnya dapat dibeli di supermarket. Ini adalah perubahan yang bisa menyebabkan konstipasi yang pertama. Yang kedua adalah pada saat anak dilakukan toilet training. Ini adalah saat-saat yang bisa membuat anak mengalami konstipasi. Yang ketiga, saat yang bisa menyebabkan konstipasi adalah saat anak masuk sekolah, pertama kali masuk sekolah. Pada usia 5-6 tahun, dia masuk sekolah yang pertama, di situ bisa terjadi konstipasi. Mari kita bahas satu persatu apa yang kita perlu perhatikan pada ketiga saat tersebut. Pada bayi, pada masa bayi yang berubah susunya ditambah dengan makanan padat, yang tadinya cair dia mulai makan makanan padat, di sini bisa terjadi konstipasi. Orang tua sebaiknya memperhatikan bahwa apakah anaknya mengeluarkan buang air besar teratur atau menjadi keras pada saat transisi dari makanan cair, dari mendapat susu menjadi mendapat makanan yang padat. Demikian juga pada saat anak diberikan pertama kali susu yang bukan susu formula, ini adalah saat yang perlu Anda perhatikan. Pada saat demikian, perhatikan apakah anak mendapat cairan yang cukup, minum yang cukup, dan ini bisa dihitung sebetulnya
Pada anak-anak yang beratnya sekitar 5 kilo, dia membutuhkan cairan kira-kira 500 ml per hari. Pada anak yang beratnya 10 kilo, dia membutuhkan kira-kira 1000 ml per hari. Pada bayi yang besar yang sampai 15 kilo, dia membutuhkan kira-kira 1250 ml per hari. Nah, kecukupan cairan ini penting agar anak tidak terjadi konstipasi. Selain dari kecukupan cairan, perlu juga diperhatikan kebutuhan serat. Serat kita tahu dapat diberikan pada anak dengan cara memberikan buah dan sayur-sayuran. Buah atau sayuran ini menjadi sumber serat pada seorang bayi atau anak yang demikian. Nah, berapa kebutuhan serat? Pada usia 1-2 tahun, kebutuhan seratnya kira-kira 5-7 gram per hari. Nah, kebutuhan ini bisa didapat dari buah atau sayuran. Nah, dengan demikian kita bisa menghitung keberapa kebutuhan serat anak untuk usia dan berat demikian. Nah, dengan mengetahui kebutuhan serat dan kebutuhan air, kita pastikan pada saat-saat kritis itu kebutuhan anak untuk cairan dan serat dapat terpenuhi. Nah, bila kita menemukan pada saat itu buang air besarnya keras, segera perbaiki bila kebutuhan serat atau kebutuhan cairannya belum cukup. Bila tetap terjadi, hati-hati, dia perlu cepat diberikan pengobatan oleh dokter agar tidak berlanjut menjadi konstipasi yang kronis. Pada saat yang demikian juga perlu diperhatikan, kadang-kadang pada bayi yang demikian pada saat ibu membersihkan bagian dubur bisa terjadi ibu melap bagian anusnya atau duburnya terlalu keras, akibatnya anusnya menjadi lecet yang kita kenal disebut fisura ani. Nah, lecetnya pada anus ini bisa menyebabkan nyeri pada saat anak buang air besar, dan ini juga bisa menyebabkan konstipasi. Inilah hal-hal yang perlu diperhatikan untuk bayi yang mengalami perubahan transisi makanan dari makanan cair ke makanan padat maupun anak yang mulai diberikan susu yang bukan susu formula atau ASI. Ya, masa berikutnya yang juga kritis adalah pada saat anak dilakukan toilet training. Anak yang sudah cukup besar, orang tua biasanya akan mengajarkan anak untuk buang air besar di toilet sendiri. Nah, pada saat seperti ini adalah masa kritis yang kedua untuk terjadinya konstipasi. Anak tidak boleh dipaksa untuk melakukan toilet training, ia harus dengan suka hati untuk melakukan toilet training. Dan untuk menggunakan toilet, umumnya orang tua menggunakan toilet dewasa sehingga kaki anak akan tergantung. Padahal ia perlu pijakan untuk melakukan buang air besar agar bisa mendorong yang cukup. Buang air besar bisa keluar dengan mudah dan tumpukan buang air besar di usus besarnya bisa didorong habis keluar. Nah, pada saat pelatihan ini, pada saat toilet training ini, bila anak tidak diberikan bangku untuk menekan kakinya sehingga dia mendapat pijakan, ini bisa menyulitkan anak untuk buang air besar, dan ini bisa mendorong untuk terjadinya konstipasi. Selain itu, juga seperti pada bayi tadi, perhatikan kebutuhan serat. Kebutuhan serat pada usia 2 tahun atau lebih biasanya dihitung dengan cara menghitung 5 gram ditambah umurnya. Kalau umurnya 2 tahun, maka kebutuhan seratnya menjadi 7 gram. Lihat tabel berikut ini untuk kebutuhan serat pada seorang anak.
Dengan demikian kita bisa menghitung kira-kira anak butuh berapa banyak buahan atau sayuran untuk makannya sehari-hari. Selain itu tetap juga perhatikan kebutuhan cairannya. Kebutuhan cairan pada anak ini seperti tadi disebutkan, bila beratnya kurang lebih 15 kilo, dia akan membutuhkan pada usia ini kira-kira 1250. Kalau 20 kilo, dia membutuhkan kira-kira 1500 ml per hari cairan. Nah, dengan memperhatikan kebutuhan cairan dan kebutuhan serat, kita bisa mencegah seorang anak pada usia saat dilakukan toilet training untuk tidak terjadi konstipasi. Pastikan anak senang untuk dilakukan latihan atau dilakukan toilet training. Pada saat yang lain, pada saat ketiga adalah usia pada saat dia masuk sekolah. Pada masuk sekolah ini, anak umumnya segan menggunakan toilet di sekolah sehingga dia menahan buang air besarnya. Pada saat dia menahan buang air besar ini memudahkan untuk terjadinya konstipasi atau sembelit. Karena itu orang tua perlu memperhatikan apakah anaknya melakukan buang besar yang teratur pada saat anak mulai bersekolah. Tanyakan anak apakah dia menggunakan toilet di sekolah untuk melakukan defekasi. Tanyakan pada anak apakah toiletnya cukup bagus untuk digunakan, apakah ada masalah penggunaan buang air besar. Secara teratur tanyakan apakah anak dapat melakukan buang air besar setiap hari atau minimal 2 hari sekali. Dengan mengingat hal ini, anak bisa kita pantau apakah sudah terjadi konstipasi, dan bila sudah terjadi dengan cepat kita bisa ketahui dan dengan cepat bisa diobati. Pengobatan pertama yang dapat dilakukan adalah memperhatikan jumlah cairan dan serat. Apakah seratnya cukup? Kita sudah tahu sama-sama bahwa kebutuhan serat adalah umur ditambah 5 gram. Kalau umurnya 6 tahun, maka kebutuhan seratnya kira-kira 11 gram per hari. Bisa juga sampai 16-17 gram per hari. Masih boleh. Tapi kebutuhan cairan dan kebutuhan serat tidak perlu berlebih-lebihan. Diberikan sesuai dengan anjuran saja. Nah, dengan memperhatikan hal ini, kita berharap bahwa anak-anak segera kita temukan pada masa awal kalau terjadi konstipasi. Bila betul terjadi konstipasi dan tidak menolong diberikan cairan dan serat yang cukup, maka saatnya meminta pertolongan dokter untuk diberikan pertolongan sehingga konstipasinya tidak berkepanjangan. Dengan demikian ia dapat kita cegah masuk ke dalam konstipasi yang kronis. Mudah-mudahan apa yang saya jelaskan ini membantu, dan kalau demikian mungkin ada baiknya di-share kepada teman-teman yang membutuhkan juga. Sampai ketemu pada topik yang berikutnya.